antap dia. Kau jangan malu-malu untuk mendapatkan uang itu. Oh, nanti dapat duit ya? Oh. Salam, Masuk. masuk. Oh, Pak Imam. Enak gua. Pak Imam. Ya, alhamdulillah sehat. Monggo Pak Imam. Silakan. Pak RT. Oh, dia gini Pak Imam. Lagi ada urusan bisnis. Masya Allah. Jadi ini tugas menjaga rumah lah nih ya? Iya, jangan semua turun katanya. Dia lagi bikin bisnis kolam lele. Masya Allah. Buru-buru Pak Imam kan? Sebetulnya saya ingin bincang-bincang aja sama beliau. Beliau kan tokoh masyarakat. Oh, Jadi ya, sekali silaturahim kan, Oh. ziarah begitu. Jadi rencanamu jumpa beliau, tapi ya nggak masalah lah, kan antum juga. Kok nggak bincang-bincang udah sama mewakili. saya aja Pak itu? Nah itulah makanya. Oh iya. Kalau beliau tak ada, ke Pak Indra aja lah. Apa kabar kampung kita Pak Indra? Alhamdulillah aman. Aman? Oh, belum ada tercatat sebagai ODP. Apa lagi Pak? ODP, PDP dan lain Masya sebagainya. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mubarakah insyaallah. Amin. Gini Pak Imam, aku mau nanya juga ini. Aku kayak ganjel. Kan tadi aku buka game di tempat menggiring. Hah? Oh iya, tak kasih tahu. Oh, Iya, kasih tahu aja. Jadi ada game yang joget-joget. Oh, ada cewek-cewek seksi pula itu Imam. Wih, sedap kan yang punya. Terus orang ini ngajak buat video juga kayak gitu. Jadi aku suruh buat video, maksudnya suruh buka baju, sampai joget-joget gitu. Kan aku Untuk kayaknya apa ngerasa itu? malu. Katanya bisa terkenal nanti dapat duit jadi artis gitu. Iya, La haula aman. wala quwata illa billah. Jadi udah dibuat ini belum? Belum, aku rencana kami mau buat Pak ya. Pak Imam. Cuman Pak Imam di HP Pak Billy itu selalu ada Pak Imam. Selalu ditengok sama Pak Billy sama Pak Slamet. aku baru nengok. Iya, kan lagi ngetren, lagi viral Iya. itu Pak Imam. Ya, tapi tidak semua yang viral itu harus kita ikuti. Ya, karena kalau kebanyakan kita mengikuti orang yang banyak, belum tentu orang yang banyak itu dalam kebaikan. Ya, bahkan aksaruhum minal fasikin. Allah kadang menyifati kalau kita mengikuti kebanyakan orang, kadang tidak jarang orang-orang yang banyak itu ya masuk orang-orang fasik begitu. Jadi bukan banyak orang melakukan sesuatu lantas kita ikuti, tapi ukurlah dengan ukuran agama kita. Maunya begitu, Pak Biring. Oh, emang nggak boleh di agama kita kayak gitu Pak Imam? Salah satunya tadi seperti yang Pak Slamet bilang, misalnya ada nyanyi-nyanyi, ada joget-joget, ya, Iya. apalagi sampai buka aurat, ya itu tentunya bertentangan sekali dengan syariat kita. Ya. Oh, gitu. Bertentangan sekali dengan Berarti kalau misalnya kita gunakan ini misalnya kan untuk dalam rangka hiburan. Aku download ini untuk mencari hiburan di HP RT. Nggak sengaja. Yuk, Karena jadi Pak banyak- RT pula awak sekarang. aku selalu gitu ngomong kalau orang disuruh di sini ku kira selalu Pak RT. Saya begitu juga. Kalau ada yang duduk di sini, aku bilang panggil Pak Karena Imam. seringnya Pak RT sini, ya. Jadi gitu dia Pak Imam ya. Oh, saja kadang-kadang nampak yang seksi itu gitu. Kan kadang ada video lucu-lucunya orang jatuh-jatuh ke paret kayak gitu. Orang bagaimana ngaget-ngagetin kawannya, lucu kurasa gitu. Ya, tapi memang kalau kita buka mata kita untuk dunia ini, kita buka diri kita untuk dunia ini, banyak hal-hal yang sangat menggoda diri kita. Tapi kita sebagai seorang muslim tentunya punya dhawabit, punya batasan-batasan. Tak masalah kita mencari hiburan atau istilahnya tasliyah begitu kan. Tasliyah, tarwih anin nafsi, itu tak masalah. Tapi carilah yang pada hal-hal yang bermanfaat. Dan memang masalah internet, masalah HP ini itu ibaratkan pedang bermata dua gitu. Jadi tergantung kita ambil di mana. Kalau tak hati-hati, kalau kita tak mengerti bimbingan syariat, dhawabit batasan-batasannya, itu tadi Pak Piring, jangan sampai kita terjatuh ke pedang yang membunuh kita sendiri begitu. Oh, jadi itu pedangnya beli di mana Pak? Itu maksudnya. Ini bisa justru menghancurkan kita. Iya, istilah itu. Seharusnya Istilahnya. ini bisa alat untuk membuat kita selamat di akhirat. Iya, justru menjadi celaka. HP-nya jadi pedang. Oh, pedang gitu. Ibaratkan Nggak begitu kira ada bisa yang mau menghancurkan dijual agama pedang kita. Tadi seperti iya. itu kan. Banyak memang aplikasi-aplikasi sekarang ya, yang dibuat oleh orang-orang yang kita pun tidak tahu siapa mereka. Ya, kebanyakan memang dari orang-orang yang bukan Islam. Ya. Tapi ada yang jilbab-jilbab ini, Pak. Ya itu tadi yang kita sayangkan sebenarnya, mengikuti tren tapi tidak mempelajari tentang batasan-batasan yang harus kita ikuti.
Nah, yang seperti itu sama dengan orang-orang yang ya waliyauzubillah kita katakan orang-orang yang tidak tahu malu gitu. Oh, malu ya? Padahal malu itu sendiri bagian dari agama kita. Ya bagaimana tidak dia misalnya joget-joget di depan kamera, ya di-share dan itu waliyauzubillah ya teman-teman sekalian. Itu kalau seandainya kita meninggal, ya kan? Iya. Barang itu masih terus ada ditonton orang, dilihat orang. Jadi Itu gitu ya? jadi dosa jariah istilahnya begitu. Terus Dosa ya. ya dosanya itu selama belum hilang, bahkan waliyazubillah kalau sampai ditonton orang terus menerus, diikuti gayanya sama orang, itu kita sama dengan mewariskan apa namanya dosa itu. Jadi gini, Untung juga belum kita buat nanti cucu mau nengok, ih ini kakekku padahal udah jadi bangke, lucu kali dia gitu kan. Iya. jadi kalau kayak itu Pak Imam, kalau kita punya HP nengok kayak gitu, HP-nya kita buang gitu. Bukan HP-nya dibuang. Jadi Pak, Jadi HP itu hanya alat, tapi alat itu kita gunakan untuk apa? Ya, kalau misalnya aplikasi yang tidak bermanfaat atau apa yang kita isi di berarti dalam itu kita buang HP lah. kita hapus. Jangan HP-nya dibuang. begitu. berarti nggak HP-nya dibuang Iya. Pak. Enggak, aplikasinya di Aplikasi. Jangan kita download yang kayak Iya, gitu. Iya, jangan betul. Itu bagus dulu ya. Isi aja Al-Quran, murattal, Iya, dalam ada kajian ini, iya Bos. kajian-kajian. Berarti nggak boleh kita joget-joget gitu ya, Pak Imam ya. Karena Nggak rasa boleh. malu bagian dari iman. Betul. Kayak mana Iya. maksudnya rasa malu bagian dari iman itu? Iya, itu bagaimana ceritanya wallahu alam, tapi Rasulullah SAW mengatakan al-iman bid'un ya artinya adalah iman itu adalah sekitar 70-an cabang kata Rasulullah. Wa minha al-haya wal haya'u minal iman kata Rasulullah. Rasa malu itu adalah bagian dari keimanan. Oh iya betul juga Pak Ustadz. Iya. Tapi memang malu itu sendiri bukan semua malu ya, karena malu al-haya itu malu yang untuk kebaikan. Al-haya la yati illa bi khairin kata Rasulullah. Malu itu adalah malu dalam melakukan kemaksiatan. Tapi bukan semua malu, semua rasa malu dijadikan apa namanya? Kebaikan, bagian dari keimanan. Malu belajar misalnya. Malu belajar, nah itu tidak benar ya. Innallaha la yastahi minal haq. Allah itu tidak malu kalau untuk kebenaran ya, bahkan melarang kita untuk malu dari kebenaran. Terus tadi juga aku disuruh dandan kayak cewek-cewek. Suruh jadi kayak mama gitu, Bu. Suruh kita buat video nanti aku suruh ngerepet gitu. Kata Bang Biri. Oh iya itu Kan lagi ngetren nih itu. Iya, iya, Asal itu nampak banyak kali yang nonton. ya betul. Itu juga fenomena di tengah kita umat Islam. Itu tadi karena salah satu faktor kemungkinan ya, kita jauh dari agama kita. Padahal meniru laki-laki meniru perempuan, perempuan meniru laki-laki itu adalah sesuatu yang terlarang dalam agama kita. Ya. Gitu Bos. Iya, Jadi pura-pura bencong, kan pura-puranya enggak jadi bencong betulan dia. iya pura-pura meniru. Namanya meniru itu bukan betul kan? Oh iya. Ya, namanya tiruan kan bukan asli ya. Namanya Kawi boleh gitu. lagi. Itu dilarang. Rasulullah pernah mengatakan dalam satu hadis barang siapa ya yang artinya barang siapa yang meniru laki-laki yang meniru perempuan ya perempuan meniru laki maka Allah akan melaknatnya ya la'anallah man tasyabbaha bimra'atin aw didduha aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala melaknat seorang laki-laki yang meniru wanita atau seorang wanita yang meniru laki-laki. Oh, berarti wanita pun nggak boleh buatnya kumis-kumisnya. Nggak boleh. Ya, Karena ada di PSP dol dibuatnya di video itu tengok. Oh, saya sih. Pura-pura pula jadi bapak-bapak. Iya, itu nggak Ada boleh. kayak gitu Pak Billy. Terus ada juga gini Pak Ustaz. Sama perempuan dia kan bikin video itu. Nanti tiba-tiba berubah. Yang laki-laki pakai baju perempuan, yang perempuan pakai baju laki-laki. Itu masuk dalam semua Oh, kategori masuk itu. dalam Ya. kategori itu ya. Apapun alasannya. Ya memang kadang-kadang orang ini kan cuma hiburan Ustaz, tasliyah saja, taruhin nafsi. Ya itu tadi yang kita bilang kaidahnya. Kalau kita ingin menghibur, ingin membuat sebuah hiburan, pelajarilah batasan-batasan syar'i dalam hal itu. Ya, jadi dalam hal ini meniru laki-laki, meniru perempuan itu adalah sesuatu yang terlarang. Bahkan itu dosa besar ya. Kenapa? Karena kaidah hanya mengatakan suatu perbuatan kalau terdapat di situ larangan dengan laknat itu artinya perbuatan tersebut dosa besar. Nah, makanya jangan diikuti. Jadi jangan Bang Biring nanti pakai baju wanita ya dengan maksud untuk bermain itu hindari. Udahlah Itu. kalau gitu. Tadi udah dihapus? Udah. Oh dihapus? Ini dihapus lah. Kan kita nggak jadi buat videonya. Enggak usah lah. Main gamenya. Dosa kau kan dosa besar kau tuh. Mau kau nanti anak cucumu nengok kau kayak gitu. Ya kan kita nggak buat video, kita nonton aja. Ya nonton. Ah ini dia. nontonnya. Yang nonton ini kayak mana ini Pak Ustadz? Sebaiknya dan seharusnya kita seorang muslim apalagi kalau kita belajar agama ya, yang tontonan seperti itu kita ganti aja dengan tontonan yang lain yang lebih bermanfaat. Banyak aplikasi-aplikasi bermanfaat, aplikasi belajar
Ini misalnya aplikasi belajar bahasa Inggris misalnya, itu kan bagus. Berat langsung sebelah nih. Ya sambil bermain. Iya, gitu. sambil bermain. Nah, cari aplikasi yang bermanfaat lah untuk kita. Ya. Jadi yang model-model seperti itu nasihat saya untuk saya pribadi juga dan kita semuanya dihindari dan ditinggalkan. Oh, berarti nggak boleh kita nengok perempuan-perempuan joget seksi-seksi gitu ya? Ya jelas nggak boleh lah. Itu larangannya jelas kan. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, ya kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Ya kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang yang beriman, orang laki-laki yang beriman, tundukkanlah pandangan kalian. Ya, tundukkan pandangan ini dalam artian tidak usah melihat hal-hal yang dilarang oleh syariat, termasuk melihat aurat wanita. Bukan nunduk-nunduk gini. Bukan nunduk gitu aja ya, tapi maksudnya adalah ditaklukkan. ya, ditaklukkan pandangan kita itu. Jangan melihat hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan-kemaluan kita. Itu lebih suci untuk kalian kata Allah. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Dan itu bukan hanya laki-laki saja, juga perempuan. Karena kelanjutan ayatnya mengatakan kullil mu'minat, ya katakanlah kepada orang-orang yang beriman wanita, ya yaghdudna min absarihinna, hendaknya mereka juga menundukkan pandangan mereka. Jadi kan selama ini kadang-kadang kan orang laki-laki wajib menunduk pandangan, wanita juga diperintahkan untuk menunduk pandangan. Iya ya. Ya nanti kalau banyak-banyak nunduk gitu, jumpa nanti kalian sombong. Nunduk maksudnya ditaklukkan, Pak, Nunduk dikendalikan. itu bukan berarti misalnya kita- Bapak tunduk sama aku. Bukan berarti Bapak nunduk-nunduk, tapi Bapak itu takluk Iya. sama aku. Gitu, Bapak. Memang salah satu sarananya untuk menundukkan pandangan itu adalah dengan cara tidak pandang kiri, pandang kanan, atas bawah gitu kan. Itu secara zohirnya. Ya, zohirnya bisa seperti itu kita praktekkan. Tetapi bukan berarti begitu aja setiap hari kita enggak gitu. Ya, intinya menjaga pandangan. Menjaga Ya, pandangan. kita jaga pandangan, melihat sesuatu yang memang betul-betul dibolehkan. Ya, kalau Ustaz, tapi kan di masyarakat tuh nggak bisa kita mau nggak mau terlihat juga ya. Paling tidak kita udah usaha maksimal. Ya, usaha maksimal untuk tidak sengaja melihat itu mempertontonkan begitu. Kalau habis melihat terus langsung tunduk kan nggak apa-apa Ustaz ya? Ya itu tadi sebaiknya kita berusaha semaksimal mungkin gimana kita tidak bisa menjaga pandangan kita ya. Iya. Kalau bisa hal-hal yang mempermudah kita dalam melihat aurat itu, melihat orang-orang yang berbuat malu itu kita hilangkan, Bos. Kita hilangkan. kalau Bayangkan bisa. kita di rumah ini, Bos. Iya. Sadar di rumah. Kan enggaknya kita nampak aurat-aurat perempuan nih. Betul. Tapi kita buka HP gini, Mat. Semuanya. Kayak ini jendelanya gini, lu nampak semua jadinya. Nanti itu HP Pak Billing aja, yang lain-lain enggak. Ya kalau HP-nya masih todet-todet ya enggak lah. Tapi kalau HP-nya udah canggih kayak HP-ku ini ya kayak Itu gini. tadi memang HP ini seperti senjata bermata dua tadi. Kalau kita tidak hati-hati, ya kita yang dibunuhnya. Ya, dibunuh dalam artian kita yang dihancurkan. Kita Agama yang- kita yang rusak. Banyak orang-orang yang rusak karena HP. Karena tidak ngerti penggunaannya. Jadi Pak Imam Tapi juga punya bisa HP jadi juga itu? bermanfaat. Ya, Pak Imam HP-nya kayak gitu juga? iya sama, kita punya juga. Makanya kita sama-sama menasehati. Itu, Pak Ya, Imam aja sama-sama nggak ada kayak gitu, Pak menasehati supaya paling tidak kita menggunakan HP itu untuk hal-hal yang bermanfaat saja. Oh iya yang Makanya gamenya itu jangan dihapusin, jangan diganti yang gitu. aku pun game kemarin ku tanya sama Ustaz itu. Game pun jangan. Bagusnya itu kita itu tengok video-video kajian. Ya udahlah. Game pun bagus kita main gamenya daripada kita kalau suntuk misalnya gini, Mat ya. Aku bilang aja daripada suntuk kita bagus kita dengar Al-Qur'an. Betul, betul. Oh, Apaan ya HP? iya betul daripada cekcok-cekcok. Ya memang kadang beragama itu agak pedih ya kalau kita tidak membiasakan diri. Awalnya itu sangat sulit. Oh semuanya nggak boleh, semuanya keras. Tapi memang begitulah kehidupan kita beragama ini. Aku dengar kemarin nasihat Ustaz itu. Kita akan merasa pahit dengan kebaikan itu kalau kita nggak pernah bersama kebaikan itu. Betul. Berarti kalau kita merasa pahit, Mat, berarti jangan-jangan kita jauh dari kebaikan itu. Makanya. Kalau udah biasa kita Kalau ya udah kan biasa, santai aja. santai aja, nikmat. Kayak Bahkan makan tenang bunga hidup itu. kates. Pahit sama Jadi, tapi udah biasa. Ini Pak Imam, itu di pos ronda saya kan ada radio. Selalu kita mendengarkan lantunan-lantunan lagu-lagu yang sendu gitu. Itu yang lagunya, syairnya atau musiknya yang haram Pak Imam? Pertama kalau musik ya itu mayoritas ulama salaf kita katakan, ulama-ulama terdahulu sepakat tentang keharaman itu. Walaupun ada, misalnya Ibnu Hazm itu mengatakan musik itu tidak haram selama tidak digunakan untuk yang haram. Tapi itu kata para ulama syadz,
pendapat beliau. Karena beliau sendiri yang berpendapat begitu, ulama salaf. Ulama lain mayoritas sepakat mengatakan musik itu memang haram. Intinya haram. Iya. Musiknya haram. Jadi itu janganlah kita dengarkan ya. Ada kok radio yang ngasih